Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Haji dan Umroh, dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan hasil rancangan mini research yang akan saya buat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa isi dari mini research yang nantinya akan saya buat. Saya mendapatkan judul investasi dana ibadah haji dan umroh. Pembahasan dalam bidang keilmuan, khususnya keilmuan agama, kita harus mempelajari dan melihat dari dua sisi tentunya kan. Dari sisi keilmuannya itu juga harus, dan paling penting juga dari sisi keagamaannya, karena kita mempunyai ilmu tanpa agama juga itu hal yang menurut saya kayak kurang gitu kalau misalkan keduanya ini tidak disandingkan gitu, tidak disatukan. Karena sebagai umat Islam kan kita harus selalu ingat kepada Allah. Maka dari itu ya, dalam mempelajari sebuah ilmu kita harus selalu berpedoman ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, agar kita tidak salah jalan gitu. Pembahasan ini dibahas menggunakan keilmuan juga fikih tentunya. Karena tentang haji dan umrah ini belum banyak diketahui oleh masyarakat awam gitu ya. Jadi pembahasan tentang haji dan umrah ini selalu menarik untuk dibahas, baik dari spiritualnya, ekonomi, politik, budaya maupun edukatif. Karena posisi ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, yang dimana ini merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim. Maka haji ini disebut sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islamnya. Haji juga bertujuan untuk mendisiplinkan diri seseorang baik dari perekonomiannya maupun kehidupan sosialnya. Nah, dari meningkatnya ekonomi di Indonesia, maka akan meningkat pula minat ibadah haji dan bahkan hingga melebihi kuota yang telah ditentukan, yang mana ini akan membuat segala komponen penyelenggaraan ibadah haji itu menjadi semakin meningkat, mulai dari transportasi, penginapan, dan juga cateringnya pasti akan meningkat. Di Indonesia sendiri peminat haji itu sangat tinggi dibandingkan dengan bangsa lain. Namun karena peminat hajinya yang tinggi, jadinya antrian hajinya ini semakin panjang, dan mengenai akumulasi setoran dana pembayaran awal para calon jamaah haji dapat digunakan secara produktif. Maka dari itu di sini dibahas tentang bagaimana pengelolaan dana ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah manajemen penyelenggaraan haji Indonesia. Hampir semua penyelenggaraan ibadah haji tidak terlepas dari masalah sejak dimulainya tahap pendaftaran, pembahasan serta penetapan BPIH, pembinaan layanan transportasi baik itu darat maupun udara. Lalu penginapan, juga ada pelayanan kesehatan, catering, hingga pelayanan keamanan bagi jamaah, baik di ketika berangkat maupun ketika sampai di tanah suci nantinya. Dalam manajemen penyelenggaraan haji Indonesia ini
dibahas tentang ya bagaimana pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh organisasi di Indonesia dalam mengatur penyelenggaraan haji di Indonesia sendiri. Tentang organisasi penyelenggara, panitia, petugas, dan biaya penyelenggara haji, ibadah haji. Yang kedua ada pengelolaan uang pembayaran haji dan umroh. Pada penyetoran awal itu dilakukan calon jamaah haji dengan transfer ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH. Calon jamaah haji sebagai pemilik dana menitipkan sejumlah uang kepada Kementerian Agama sebagai pihak penitipan. Setor awal ini dilakukan dengan menggunakan hukum akad wadiah yad al-damanah, yang mana nantinya apabila pihak pengelola ingin menyerahkan atau mengelola dana tersebut, tidak perlu lagi minta persetujuan langsung lagi kepada para calon jamaah haji. Ya, tentu ini mempermudah dalam pengelolaan dana ibadah haji. Namun ini harus dibahas lebih lanjut lagi apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Lalu kita harus mengerti yang namanya investasi khususnya investasi syariah. Dalam Islam diajarkan untuk berinvestasi dan juga mengembangkan harta yang dimiliki, namun tetap dalam lingkaran aturan syariah dan yang pasti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat penting sekali ya dipelajari untuk umat Islam agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan harta, terutama harta ini hasil dana haji dan umroh ya. Ini tentu sangat berguna sekali. Investasi syariah ini sangat berguna dalam pengelolaan dana ibadah haji dan umroh. Investasi dana haji dan umroh dalam perspektif fikih. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, dalam pengelolaan dana ibadah haji dan umroh itu sangat diperlukan sekali yang namanya pandangan syariat Islamnya itu bagaimana, apakah ini halal, haram, atau makruh. Ini perlu dikaji lagi lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan antara pengelola dengan calon jamaah haji agar jelas gitu. Namun hukum ini belum ada nas yang menjelaskan secara rinci mengenai hukumnya. Penggunaan dana haji sebagai investasi belum difatwakan oleh Komisi Fatwa. Kementerian Agama menggunakan hasil pengelolaan BPIH untuk keperluan calon jamaah haji yang ada dalam daftar tunggu. Ini penting sekali untuk dibahas dalam materi investasi dana haji dan umroh ya, karena syariat Islam itu sangat diperlukan sekali dalam pengelolaan haji dan umroh, dana haji dan umroh, karena demi kemaslahatan bersama. Dalam sebuah artikel penelitian tentu diharuskan untuk mencari daftar pustaka atau referensi-referensi yang merujuk kepada pembahasan. Saya telah menemukan sekitar 20 referensi yang sudah dituliskan dalam rancangan mini riset maupun mini risetnya nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih lanjutnya nanti akan saya tuliskan dalam mini riset saya nanti. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas dan ada gangguan seperti yang tadi lewat. Itu mohon maaf sekali. Terima kasih.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.